Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tanti Pandini. Saya dari jurusan Public Relation di Universitas Mercu Buana. Video kali ini saya ingin memenuhi tugas saya, yaitu dokumentasi dan publikasi PR digital mengenai dokumentasi PR. Apa sih dokumentasi PR? Dokumentasi PR adalah semacam pengawasan dan penyusunan bibliografi yang menggunakan alat-alat seperti indeks, sari karangan, dan isi bibliografi di samping memakai cara tradisional seperti klasik dan katalogisasi untuk membuat informasi dapat tercapai. Pengertian dokumentasi adalah proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh informasi, penerangan pengetahuan, dan bukti serta menyebarkannya kepada penggunanya. Pengertian dokumen adalah bentuk rekaman yang dapat dijadikan alat bukti. Rekaman tersebut beraneka ragam bentuknya, namun umumnya berupa surat. Dokumen digunakan untuk mendukung keterangan akan suatu keadaan sehingga posisi keadaan lebih meyakinkan. Nilai dokumen dapat berarti sangat tinggi sesuai dengan kepentingan informasi yang dibawanya. Pengertian dokumen ternyata bisa bervariasi sesuai dengan bentuk fisiknya. Jenis-jenis dokumentasi ada 6. Yang pertama, dokumen berdasarkan kegiatan, dokumen berdasarkan bentuk fisik, dokumen berdasarkan fungsinya. Yang keempat, dokumen berdasarkan sifatnya. Yang kelima, dokumen berdasarkan jenisnya. Dan yang keenam, dokumen berdasarkan dokumentasi. Peranan dokumentasi. Yang pertama, membantu pelayanan di bidang dokumentasi. Yang kedua, menerbitkan jurnal publikasi dokumentasi. Yang ketiga, mengadakan konferensi seminar ilmiah. Yang keempat, membantu pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, membuat dan mengembangkan katalog. Apa sih publikasi? Publikasi adalah suatu hal penting yang harus dilakukan oleh penulis dalam mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Hal ini membuat titik tolak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ilmu-ilmu dalam segala bidang di seluruh dunia. Pengertian data dan informasi. Bahasa secara etimologis, istilah kata data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang bermakna sesuai yang diberikan. Data ini juga berfungsi untuk yang pertama, membuat keputusan terbaik di dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, dapat dijadikan juga sebagai dasar suatu perencanaan atau juga penelitian. Yang ketiga, dijadikan acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan terakhir, yang keempat, data ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Informasi secara etimologis, istilah informasi berasal dari bahasa Latin, yaitu informatinem, yang artinya ide, kode, atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, video, dan lain sebagainya. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Fungsi informasi ada 7, yaitu yang pertama, menjadi sumber pengetahuan, yang kedua, menghapus ketidakpastian, yang ketiga, sebagai media hiburan, yang keempat, sebagai sumber berita, yang kelima, untuk sosialisasi kebijakan, yang keenam, untuk mempengaruhi khalayak, dan yang terakhir, menyatukan pendapat. Jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan sifat, yang kedua, informasi berdasarkan kegunaan, yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yang keempat, informasi berdasarkan peristiwa. Jenis-jenis data terbagi menjadi 3, yaitu data berdasarkan sumbernya, data berdasarkan sifat-sifatnya, dan yang terakhir, data berdasarkan waktu pengambilannya. PR dan informasi dan dokumentasi. Peranan praktisi PR dalam organisasi merupakan salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi PR dan komunikasi organisasi.
Yang kedua, hanya dengan menjalankan peran manajer realisasi, PR yang profesional dapat tercapai karena ada dua hal yang penting ketika praktisi PR menjalankan peranan manajerial. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Dokumentasi dan publikasi mempunyai fungsi dan tugas humas masing-masing. Yang pertama, fungsi dokumentasi yaitu memberikan informasi mengenai isi dokumen bagi yang memerlukan. Yang kedua, menyiapkan alat bukti dan data mengenai keterangan dokumen. Dan yang ketiga, menyimpan dan menyelamatkan fisik serta isi dokumen. Yang keempat, menjaga dokumen dari kerusakan. Yang kelima, menyiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian para ilmuwan. Yang keenam, mengembangkan koleksi dokumen bagi bangsawan negara. Dan yang ketujuh, yang terakhir, dapat menjamin keutuhan dan keautentikan informasi yang termuat dalam dokumen. Tugas dokumentasi, yang pertama, menyiapkan alat dokumentasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengedokumentasikan setiap peristiwa yang dianggap perlu. Yang ketiga, mengedit hasil liputannya sebagai diperoleh hasil yang bagus dan tidak. Fungsi publikasi, yang pertama, menyebarluaskan informasi, menambah wawasan seseorang, melengkapi informasi-informasi, menyampaikan pendapat, menyebar ide, memperkenalkan seseorang, bisa digunakan untuk promosi, memberi pencerahan, membangun hubungan pertemanan, dan menambah popularitas. Tugas publikasi ada 3, yaitu menyediakan dan mengedarkan pameran, menyediakan dan mengedarkan undangan surat izin surat-surat, menyebar informasi pelaksana pameran dan pagelaran, baik melalui media elektronik dan media cetak. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.